أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا. Selain dari Turki eksplorasi Turki Boslersri, adakah dalam beasiswa lain untuk kita ke sana berkuliah di sana? Dan apakah ada dampaknya gempa kemarin sama eksplorasi Turki Boslersri? Terima kasih. Pas gempa. Ya, untuk saat ini beasiswa ke Turki itu banyak sebenarnya. Dia ada beasiswa dari pemerintahannya langsung, dari Kemendikbudnya mereka langsung. Salah satunya ada Turki Buslari ini, Turki Buslari. Habis itu ada TDP. Kalau Turki Buslari ini kan untuk semua jurusan ya. Tapi ada satu lagi TDP namanya. Kalau TDP itu punya kemenangnya Turki, itu khusus untuk agama. Yang lain, beasiswa yang lain itu ke universitasnya masing-masing. Jadi nggak dipegang sama kementerian. Dan itu nggak banyak orang tahu juga kan. Tapi biasanya kalau yang beasiswa ke melalui kampus ini biasanya itu di universitas swasta biasanya. Jadi kalau yang melalui kementerian ini negeri semua. Jadi ada dua tadi, ada Turki Buslari ini yang untuk semua jurusan S1, S2, S3, satu lagi yang TDP atau Diyanet namanya. Itu punya Watak orang-orang Turki ada sifat-sifat yang kita nggak tahu, yang jarang orang tahu di Indonesia, yang beda. Ome TV. Watak orang Turki, kalau kami ngobrol sama mahasiswa di sana, mahasiswa Indonesia di sana, watak orang Turki itu keras. Kalau ada emosi, misalnya kita lagi di jalan nih, kayak orang Arab gak ya? Misalnya kalau kita lagi naik bis gitu kan, ada aja orang berantem di jalan. Misalnya naik soal dikit, itu orang mobil depan turun, emosi mereka kuat kali. Kalau kami bercanda-bercanda gitu kan sama mereka, sama mahasiswa Indonesia, kenapa watak orang Turki itu kayak cepat kali emosi, cepat kali marah gitu, kayak suaranya tinggi, emang keras mereka. Kalau kami jadi tapi nggak tahu betul enggak, karena mereka ini kan bangsa-bangsa perang. Sejarah mereka tuh udah nggak perang. Dulu tuh Turki itu memang dia kan pernah ikut perang dunia satu kan. Kebetulan waktu itu dipimpin sama bapak sekuler Mustafa Kemal Atatürk kan. Perang dunia satu waktu itu yang sejarah perang terbaru. Tapi kalau kita mengulik lagi sejarahnya, memang penuh dengan perang. Jadi kita bahas itu belum tentu betul apa enggak. Tapi di balik kerasnya mereka, di balik mereka itu suka emosi keras. Tapi kalau baik betul baik. Baik itu luar biasa. Contoh misalnya waktu kurban misalnya, kita nih pelajar, mereka tuh sangat menghargai pelajar. Kalau ilmu itu sangat hargai mereka. Kalau di rumah-rumah kami, abang tinggal di asrama, jadi enggak. Abang dengan cerita dari kawan dan teman dia langsung ke rumah kawan abang yang orang Indonesia. Waktu Idul Adha kurban itu kulkas orang Indonesia penuh sama daging. Jadi orang sedekah, orang berkurban tuh luar biasa banyak di sana. Dan di sana tuh kalau hari raya itu yang paling hidup hari raya kurban, hari raya Idul Fitri kayak nggak ada apa-apa. Kita sholat, selawatnya pun nggak pakai speaker besar, cuma di dalam. Takbirnya di dalam masjid udah selesai gitu aja. Nanti palingan datang anak-anak datang anak ke rumah minta permen gitu aja paling. Tapi kalau Idul Adha orang kurban tuh luar biasa banyak. Emang itulah apa nggak tahu pikiran tuh satu kulkas itu penuh sama daging gitu. Jadi kalau betul baik, tapi kalau jahat jahat. Tapi yang orang Turki yang abang suka, mereka itu untuk memuliakan tamunya itu sangat baik. Karena kita orang asing, apalagi pelajar, mereka tuh betul-betul sangat respect gitu. Kita mau belanja apa-apa, kita bilang, saya pelajar, kita nggak kasih murah, dikasih murah. Kalau ada bantuan apa-apa, mereka bantu semampu mereka. Jadi ya ada kelebihan, ada kekurangannya mas ya. Tapi menurut abang itu juga seru juga, maksudnya mereka keras juga gitu. Waktu abang dapat beasiswa, apakah beasiswanya lengkap atau kuliah aja? Dan yang kedua, gimana keamanan di Turki? Apakah abang pernah dibegal atau apa?
Alhamdulillah beasiswa Turki ini memang full scholarship. Kita dikasih tiket pulang pergi, pas pergi pertama kali ke Turki dan pas lulus itu dikasih. Setelah itu kita dikasih asrama, dikasih makan, dikasih uang jajan, uang kuliah. Udah ada lengkap, tinggal bawa diri aja ke sana. Setelah itu untuk masalah keamanan. Menurut abang keamanan di Turki itu aman, tapi kalau maling tetap ada. Tapi kalau begal abang nggak pernah lihat. Bahkan tingkat kepercayaan orang Turki sama orang asing itu percaya kali mereka. Abang pernah waktu itu abang terjebak di Gunung Erciyes kan? Itu kan kalau dari gunung di Gunung Muski itu waktu itu lagi badai di atas, kami kejebak di atas karena badai bus umum itu nggak bisa lewat karena kan licin, mobilnya besar, karena badai bisa jatuh ke jurang gitu kan. Jadi abang di pinggir jalan bawa kayak gini, udah mau tunggu ada yang mau bawa kami ke bawah. Jadi tingkat kepercayaan orang Turki itu sama orang asing itu tinggi. Jadi mereka nggak takut ada yang begal-begal gitu. Mereka bisa aja, misalnya abang jahat itu, abang masuk dalam mobil dia, langsung kita apa gitu kan. Tapi di Turki itu ada budaya namanya auto stop. Jadi kayak misalnya kalian mau pergi dari semuanya mau ke Banda Aceh nih, kalian nggak ada uang lagi, kalian di ke pinggir jalan, kalian buat aja kayak gini ya, tunggu aja kayak. Nanti ada yang berhenti, habis itu kalian tanya sama supirnya, kalian sis sendiri video kan, kalian mau pergi mana? Kita tanya ke supirnya kan, saya mau pergi Banda Aceh. Oh ya kebetulan saya mau pergi Banda Aceh. Bilang naik, dibawa sampai ke sana. Jadi kayak numpang kayak gitu. Coba kalau kita di sini, berani nggak? Belum tentu kan? Tapi ada juga yang di daerah kita kayak gitu, tapi jarang. Tapi kalau sana tuh kayak sering kali gitu. Jadi tingkat kepercayaannya kayak gitu. Itu keamanan tengah malam sana. Kalau di sini kan kalau cowok bebas lah, maksudnya nggak bebas juga. Kalau malam cowok kan bisa aja pulang tengah malam. Kalau di Turki itu cewek pulang tengah malam ya aman-aman aja, kayak nggak ada apa-apa. Kami sering tuh, misalnya anak-anak PPI pergi buat acara makan-makan misalnya, atau kumpulan sampai tengah malam kayak jam 11 dan 12 lewat gitu kan, karena ada rapat-rapat dan sebagainya. Habis itu yang cewek pulang-pulang deh, jalan kaki ke rumah sendiri kayak nggak ada apa-apa. Jadi kayak kalau abang lihat itu aman. Itu di kota Kayseri ya. Tapi kalau kota di Istanbul abang kurang tahu juga, karena di sana banyak pendatang dan luar dari berbagai orang ada di sana, abang kurang tahu kalau di Istanbul ini. Tapi secara umum kalau kita lihat secara kalau kita generalisir aman. Dan bahasa, ya. Termasuk penyesalan terbesar abang selama di daerah. Ya. Dan bagaimana abang mengembalikan bahasa abang? Bagaimana dan caranya gimana dalam mengembalikan bahasa dan menambah bahasa Turki itu? Itu penjelasan abang bahasa memang sangat terasa sampai sekarang. Memang bahasa abang bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Turki. Kalau abang lihat sekarang kayaknya lebih bagus bahasa Turki emang daripada bahasa Inggris. Kalau abang lihat karena dari praktek tuh abang 5 tahun di sana full bahasa Turki, bahasa Inggris jarang pakai, bahasa Inggris paling pakai bahasa Inggris pas sama ke Portugal nih pakai. Kebetulan orang Portugal mereka bisa lah. Kalau kita belanja ke warung-warung, orang sana bisa lah bahasa Inggris ya kan. Cara mengembalikannya mungkin cara atau meningkatkannya ya kita tetap harus belajar. Apa sampai sekarang masih belajar. Ini abang sekarang lagi fokus mau kejar TOEFL untuk keperluan daftar kerja ataupun untuk keperluan daftar S2. Mungkin cara cara meningkatkannya apalagi kita di sini ya terus belajar ataupun cari teman yang bisa diajak belajar, cari teman yang bisa diajak belajar. Abang contohnya sama Ustaz Rafiq itu abang kadang-kadang kedai yang belajar TOEFL bareng, belajar TOEFL sama beliau. Ya kita cara lain itu berarti cara untuk meningkatkannya tetap harus belajar, jangan pernah dilupakan gitu. Terserah mau bahasa apa aja, bahasa Arab kah, bahasa Inggris, bahasa apa aja, yang penting nggak ada waktu selesai. Pokoknya tetap harus belajar gitu. Terserah hasilnya bagaimana, yang penting harus ada peningkatan sedikit demi sedikit gitu. Bapak itu. أنزل ربي القرآن نورا للناس
الناس وتبيانا.